Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita jumpa pada pelajaran pertama SKI, Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 6. Untuk kelas 6 yang akan menjadi guru kalian adalah bapak, nama bapak Fuani. Bapak mengajar pelajaran SKI. Pada semester pertama ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama Khalifah Utsman bin Affan, yang kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang Wali Songo. Untuk yang pertama Khalifah Utsman bin Affan, kita melihat beliau adalah seorang sahabat Rasulullah dan juga merupakan Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau mempunyai ayah yang bernama Affan dan juga ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Khalifah Utsman bin Affan merupakan saudara jauh dari Rasulullah SAW, di mana Khalifah Utsman dengan Rasulullah mempunyai kakek yang sama, yaitu Abdul Manaf. Anak-anak bapak bisa melihat di halaman 4. Di halaman 4 nanti disebutkan kakek-kakek Khalifah Utsman. Diharapkan anak-anak bapak bisa menghafalnya. Yang pertama Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf, di mana Abdul Manaf ini merupakan kakek Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Khalifah Utsman bin Affan ini memiliki gelar yang disebut dengan Zun Nurain. Zun Nurain. Zun artinya yang mempunyai, Nurain artinya dua cahaya. Ada beberapa pendapat ulama yang menyebutkan kenapa Khalifah Utsman bin Affan disebut Zun Nurain. Namun yang paling terkenal karena beliau menikahi dua puteri Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad menikahkan Khalifah Utsman dengan anaknya yang bernama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah ini sakit dan meninggal, lalu Rasulullah menikahkan kembali anaknya yang bernama Ummu Kalsum dengan Khalifah Utsman. Karena beliau menikahi dua puteri Rasulullah, maka beliau mendapat gelar Zunnurain. Anak-anak bapak, Khalifah Utsman memiliki beberapa kepribadian yang positif yang sangat bagus jika kita bisa mencontohkan kepribadian beliau. Di halaman 5 disebutkan yang pertama beliau seorang yang rendah hati. Selanjutnya beliau seorang yang dermawan. Beliau malu dan menjaga kehormatan diri. Beliau adalah seorang yang pemaaf dan Khalifah Utsman juga seorang ahli ibadah. Dalam sikap rendah hatinya, di mana beliau seorang khalifah, seorang raja yang dijunjung oleh banyak rakyatnya. Namun ketika beliau bangun malam untuk melaksanakan salat malam, beliau rela mengambil sendiri air wuduknya. Ketika ditanyakan oleh sahabatnya ketika tidak minta kepada para pelayan untuk mengambil air, Khalifah Utsman menjawab, biarkan mereka istirahat. Mereka sudah lelah untuk bekerja di siang hari, biarkan malamnya mereka beristirahat. Begitu tawaduknya beliau. Yang selanjutnya beliau memiliki sikap dermawan. Dalam perang Tabuk, Khalifah Utsman menyumbangkan banyak hartanya dan bahkan beliau sering memerdekakan budak-budak. Bahkan disebutkan jumlah budak yang berhasil beliau merdekakan adalah 2.400 orang budak. Jumlah yang sangat besar pada ketika itu. Selanjutnya, sikap yang ketiga dari Khalifah Utsman bin Affan adalah malu dan menjaga kehormatan dirinya.
Seorang ulama Al-Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan berada dalam rumah dan pintu tertutup. Namun ia tidak pernah melepas pakaiannya untuk mandi. Kita bayangkan beliau berada dalam rumahnya sendiri, pintunya tertutup, namun untuk mandi beliau tidak melepaskan pakaiannya. Begitu malu beliau kepada Allah. Beliau malu dan menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, sikap positif, kepribadian positif Khalifah Utsman bin Affan adalah pemaaf. Pernah pada suatu ketika Khalifah Utsman keluar, ada seorang yang ingin membunuh beliau. Beliau bertanya, "Apa ini?" Orang tersebut menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Lalu Khalifah Utsman berkata, "Subhanallah, kenapa kamu ingin membunuhku?" Ia menjawab, "Pejabatmu di Yaman menzalimiku." Rupanya pemuda tersebut merasa terzalimi dengan pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman di Yaman, sehingga dia ingin membalas sakit hatinya dengan membunuh Khalifah Utsman. Lalu Khalifah Utsman bertanya, "Kenapa kamu tidak menyampaikan masalahmu kepadaku? Lalu jika aku tidak bersikap adil terhadap pejabatku, kamu dapat menghendaki hal itu kepadaku." Utsman berkata kepada orang di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian?" Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ia adalah musuh yang Allah menguasakan kepadamu." Utsman berkata, "Ia adalah hamba yang hendak melakukan dosa, lalu Allah menyelamatkannya denganku." Kita lihat betapa pemaafnya Khalifah Utsman. Orang yang jelas-jelas mau membunuh beliau, namun beliau maafkan. Selanjutnya, kepribadian positif Khalifah Utsman yang kelima, beliau seorang ahli ibadah. Banyak riwayat yang menyebutkan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ketika beliau menunaikan ibadah haji, ketika beliau salat di Hajarul Aswad, beliau dalam satu rakaat bisa mengkhatamkan 30 juz surat dalam Al-Quran. Selanjutnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Khalifah Utsman mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran dari awalnya pada malam Jumat dan mengkhatamkan pada malam Kamis. Artinya dalam seminggu, selain ketika menunaikan ibadah haji, beliau dalam seminggu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Di samping itu, beliau juga terbiasa melakukan puasa terus-menerus dan melakukan salat malam kecuali awal malam yang digunakan untuk tidur. Ketika malamnya beliau awal malam tidur, selanjutnya beliau menggunakan waktunya untuk ibadah salat malam. Di siangnya juga beliau sering melaksanakan puasa. Anak-anak Bapak, Khalifah Utsman bin Affan terpilih melalui musyawarah, di mana khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau sakit, beliau menetapkan 6 orang majelis syura. Majelis syura ini adalah majelis yang akan melakukan musyawarah untuk memilih siapa khalifah pengganti khalifah kedua Umar bin Khattab. Anak-anak bisa melihat siapa saja anggota majelis syura ini di halaman 8. Ketika majelis syura ini berhasil musyawarah, maka ditetapkan khalifah yang ketiga pengganti khalifah Umar adalah Khalifah Utsman bin Affan. Maka ditetapkan Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah, bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, atau tanggal 6 November tahun 644 Masehi. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato pertamanya, yang mana beliau menjelaskan bahawa beliau akan memimpin rakyatnya dengan kasih sayang, kecuali dalam masalah hukum, di mana beliau akan tegas terhadap orang yang berbuat salah. Selanjutnya, beliau juga mengirimkan surat kepada seluruh gubernur. Dalam surat tersebut, beliau menegaskan bahawa agar para pejabatnya bertugas bukan mengumpulkan harta, tetapi bekerja untuk kemaslahatan rakyatnya. Anak-anak Bapak, ada beberapa hal yang berhasil Khalifah Utsman kembangkan selama beliau menjadi pejabat. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, beliau berhasil menerapkan politik ekonomi Islam secara umum. Beliau menghapus riba dan ekonomi-ekonomi yang menyalahi dengan hukum Islam. Selanjutnya, beliau tidak menetapkan pajak kepada masyarakat Islam. Beliau juga
menetapkan kewajiban harta kepada kaum muslimin yang diserahkan ke Baitul Mal. Dan dalam bidang hukum, keberhasilan Khalifah Utsman adalah membuat lembaga khusus, membuat tempat khusus, tempat untuk memutuskan hukum, di mana pada sebelumnya hukum diputuskan di dalam masjid. Khalifah Utsman membuat lembaga khusus dan juga beliau menetapkan hakim-hakim yang akan memutuskan perkaranya. Kemudian dalam bidang ibadah, Khalifah Utsman menambah azan kedua pada salat Jumaat, di mana beliau melihat, beliau berijtihad, beliau memikirkan ketika umat Islam semakin banyak, wilayahnya semakin luas, ada sebagian masyarakat yang tidak mendengar azan Jumaat sehingga mereka terlambat untuk pergi ke masjid melaksanakan salat Jumaat. Beliau melihat perlunya dilaksanakan azan yang kedua, yaitu dipercepat azannya sehingga orang ketika mendengar azan pertama ini bisa siap-siap untuk melaksanakan salat Jumaat. Dan yang terakhir yang sangat besar jasa Khalifah Utsman adalah penyeragaman penulisan Al-Quran. Pada masa beliau, di mana masyarakat Islam semakin banyak, daerahnya semakin luas, dan masyarakat yang majmuk ini, mereka sering terjadi perselisihan cara membaca Al-Quran. Untuk menyelesaikan masalah ini, beliau menetapkan tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdurrahman bin Haris dan Abdullah bin Zubair. Anak-anak bisa melihat di halaman 9, tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit ini bertugas untuk menuliskan Al-Quran secara seragam, di mana setelah dituliskan, Al-Quran ini, mushaf Al-Quran ini dibagi-bagikan oleh Khalifah Utsman ke beberapa wilayahnya. Ada yang disimpan di Madinah, ada yang dikirimkan ke Syam, Kufah, Basrah, dan Mekah. Setiap Al-Quran yang dikirimkan ini disertai dengan pengajar yang mengajarkan umat Islam cara membaca Al-Quran yang bisa diterapkan berdasarkan hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir. Demikianlah anak-anak Bapak, beberapa jasa Khalifah Utsman dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dan juga dalam bidang ibadah, serta dalam bidang penyeragaman pembacaan Al-Quran. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Anak-anak, Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa sering-sering membaca. Yang pertama kita ingat dulu siapa nama ayah dan nama ibunda Khalifah Utsman. Kita hafal-hafal bagaimana kepribadian positif beliau dan juga jasa-jasa Khalifah Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.